Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai. Yang jelasnya hari ini kita tetap bertemu bersama dalam nuansa hiruk pikuknya 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun udah lewat, tapi aura semangat itu masih ada. Tentu satu hal, nama tema kita atau tajuk kita hari ini adalah Markombur. Markombur kita boleh bercerita apa aja. Kita mau apapun kita ceritakan bebas. Namanya juga sesuai undang-undang, hak bicara orang. Tidak boleh kita batasi. Tapi mohon izin kepada pemirsa. Hari ini tolonglah sampaikan yang santun-santun. Jangan yang tak santun kan gitu. Hari ini kata orang bilang, bertanyalah kita kepada yang ahlinya. Janganlah bertanya kepada orang yang tidak mengerti, kita akan sesat. Tahu bah kata orang, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau bertanya kepada yang tak paham juga lebih sesat lagi kan gitu. Benar sekali, Satu hal yang istimewa, saya tidak sendiri kalau Jati Sibatang Jati, Jati Tetak di Para-Para, inilah kawan saya yang memikat di hati, udahlah terpikat di hati, pandai pula membawa acara. Siapa dia? Wanita cantik satu ini, kata orang bilang, kalau ketam si batang ketam, jangan ditebang si batang jati. Kalau sudah dia pakai sokok hitam, awak pikir yang datang Ashanti, ya kan ini ya. Siapa dia? Inilah Nur Hasanah. Silakan Nur Hasanah. Luar biasa kalau udah di present sama Bang Munir ini bawaannya jadi pengen apa ya? Pengen bawa acara itu sampai malam aja gitu. Mohon maaf jangan yang lain-lain. Karena bukan ibu di rumah nonton ini. Oh iya, maaf ya Bu ya. Baik pemirsa, tentunya bertemu lagi dengan kami berdua di sini Bang Munir dan Hasanah. Tema yang akan kita bawa ini adalah mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Tentunya di dalam sini akan ada upaya-upaya bagaimana untuk menekan ataupun mengurangi nih dari kekerasan terhadap perempuan. Tentunya di sini diperlukan kebijakan yang komprehensif ya. Dan di sini akan kita bahas tidak hanya berdua dengan Bang Munir ya. Kalau kita berdua nggak bakalan selesai-selesai nanti sampai habis acara ya. Jadi tentunya kita hadirkan narasumber yang sangat luar biasa, tentunya ahli di bidangnya. Yang pertama ada Kak Teresia Iswarini selaku Komisioner Komnas Perempuan. Selamat ini datang. kalau untuk Kak Teresia ada pantun. Iya. Pantunnya Silakan luar biasa. Bang Munir. Gelati si burung gelati. Cakep. Jangan ambil si burung balam. Sudahlah orangnya cantik, udah itu diam orangnya kalem. Iya. Ini dia luar biasa ini. Iya kalem karena belum dipancing ya kan Kak. Kalau udah dipancing semuanya keluar nantinya. Karena tentunya Kak panggilannya Kak Teresia ya. Rini boleh. Kak Rini. Oke, Kak Rini aja lah ya. Betul. Kak Rini juga selaku Komnas Perempuan tentunya bakal berbicara tentang kebijakan-kebijakan atau regulasi yang tentunya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan ya Kak. Iya. Baik, selain Kak Rini kita ada siapa lagi Bang Munir? Siapa lagi kalau nggak bukan ini tahu kalau Sahabat sejati katanya. Bukan, kalau ini ada kata orang bilang. Oke. Dia kadang-kadang manggil awak abang. Kadang-kadang? Dunia kami masa yang lalu, enjoy aja. Membidangi segala bidang organisasi semua sama ini. Inilah sahabat saya, termasuk boleh juga guru saya. Junior loh. Termasuk juga sebagai tempat kami Nggak curhat-curhat. mau dibilang senior, nggak mau. Dia Jadi- berarti palu gada ya. Apa lo mau Apa gua lu mau ada? gua ada? Artinya serba-serbi. Serba-serbi. ya. Supermarket dia. Oh, serba ya. Artinya siapa dia gerangan? Sebenarnya ini titelnya banyak ini. Cuman nggak mau dia pakai titel. Doktor juga S3. Jadi nilai dulu. Mazda El Muntas. selaku- Ini Mazda ini luar biasa. Yang jelasnya Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam adikku. Waalaikumsalam Kalau kami dulu warahmatullahi itu sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam harus semangat. Jadi kayak flashback lah ya, Iya. throwback masa lalu lah ini Tak ceritanya salah. ya. Senior. Nggak mau dibilang senior pasti. Jadi ada kelebihan beliau ini satu hal. Beliau ini tak mau berpangku tangan. Dalam dunia apa bersahabat. Mau level yang mana dikawani, tapi ilmu dikejar terus. Akhirnya beliau saat ini melejit, tak ubahnya roket. Iya. Satelit Tapi ini. tetap merendah gitu ya Pak ya. Luar Seperti biasa mobil sekali. Mazda. Iya, Mazda ya. Nama juga Mazda Sesuai El ya. Muntas. Iya, terima kasih. Inilah luar biasanya. Pantunnya sederhana aja. Kalau kati si batang kati, Cakep. jangan dipatah, lalu digelitik. Iya. Ini seorang laki-laki, selain kreatif juga cerdik. Iya. Ini dia. Cerdikiawan ya. ini Luar luar biasa. biasa kita hari ini. Tentu juga kita harapkan pemirsa di rumah, jangan lupa dialog ini tidak sekedar kami. Pemirsa juga boleh tanya-tanya tentang hal bagaimana, apalagi judulnya itu pencegahan kekerasan terhadap
perempuan. Jadi silakan aja dalam dialog interaktif yaitu ke 0811 6100 386. Silakan. Kami menantikan dengan sangat senang hati dan berbahagia. Namanya juga TVRI Sumatera Utara. TVRI adalah lembaga pemersatu bangsa. Itu dia. Jadi kita Amin. buka ya kepada pemirsa yang pengen tanya-tanya, boleh langsung saja ditujukan ke siapa narasumbernya. Iya. Nanti bakal langsung dijawab ya oleh kedua narasumber. Baik, sebelum itu kita masuk dulu ke tema kita, pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kita mungkin ke Kak Teresia ya. Untuk di awal ini kita pengen tahu kebijakan ataupun regulasi dan bagaimana sih sebenarnya tingkat kekerasan di Sumatera Utara ini terlebih dahulu. Kak Teresia, boleh silakan. Ya, mungkin saya kenalkan dulu Komnas Perempuan itu apa. Baik, iya, Ini silakan. adalah lembaga yang khusus sebenarnya menangani tentang HAM perempuan. Jadi kami punya mandat menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan memperkuat HAM perempuan. Nah, kami berdiri dengan keputusan Presiden tahun 98 dan diperbarui dengan peraturan Presiden tahun 2005. Nah, tugas kami itu banyak sekali sebenarnya, salah satunya adalah pendidikan publik, seperti sekarang ini sebenarnya pendidikan publik. Jadi bagaimana kita memperkenalkan sebuah lembaga independen yang bisa membantu banyak perempuan, terutama mereka yang mengalami kekerasan, karena memang kami mendedikasikan diri untuk itu. Kalau untuk regulasi, kita harus mundur ke tahun 2000, dengan Impres nomor 8 tahun 2000 itu adalah pengarusutamaan gender, kata kuncinya, dan menjadi tugas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengarusutamakan gender di banyak kementerian dan di banyak lembaga di Indonesia. Nah, dari situ pengarusutamaan gender kemudian juga melihat ada situasi di mana perempuan itu mengalami banyak kekerasan. Memang kami mendedikasikan diri pada perempuan, ada yang untuk anak namanya KPAI, kalau kami khusus untuk perempuan, dan ini adalah perempuan dewasa ataupun kalau anak perempuan itu kita analisa sebagai sebuah tren. Nah, kalau dalam konteks kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu memang fluktuatif ya angkanya. Tapi di tahun 2000 di mana COVID itu muncul ya, pertama kali Presiden mendeklarasi ada COVID, itu tampak bahwa isu kekerasan terhadap perempuan itu isu yang sangat privat, tapi juga pada saat yang sama isu struktural ya, artinya membutuhkan intervensi dari negara untuk membantu. Karena apa? Di tahun 2000 itu ketika semua orang dirumahkan, perempuan itu ternyata hampir 90% itu lebih banyak diam. Jadi Tabu ya? dia nggak bisa ngomong bahwa rumahnya yang tadinya itu orang bekerja kan, suaminya bekerja, anak laki-laki, anak perempuan belajar, semua sekarang masuk kan di tahun 2000 di masa pandemi itu. Nah, situasi kekerasan di dalam rumah kemudian tidak terkatakan di luar rumah karena tadi ada banyak sekali pertimbangan dan mereka kemudian banyak menyimpang para perempuan ini. Kami bikin studi kecil, studi cepat gitu untuk melihat bagaimana kekerasan terhadap perempuan masa COVID dan mendapatkan fakta bahwa hampir 90% itu perempuan nggak berani ngomong gitu. Nah, ketabuan ini terus dibawa sehingga di masa COVID juga muncul yang namanya kekerasan berbasis gender online. Nah, itu angkanya tajam meningkat ya. Kalau kekerasan berbasis gender secara umum itu fluktuatif, tapi kalau kekerasan berbasis gender online, KBGO ataupun KSBG orang sering mendengarnya, atau kalau yang mandatnya Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, KSBE. Nah, angkanya meningkat tajam. Dari 2000 yang cuma 200-an naik jadi 900-an di tahun 2021 catatan kami. 2022 dia naik dikit tapi juga ada yang turun. Beberapa lembaga melakukan survei itu. Ya. Jadi memang kekerasan terhadap perempuan itu dia ragamnya nggak hanya di luar rumah, di dalam rumah. Itu banyak disebut dengan KDRT. Betul. Lalu ada kekerasan seksual yang sekarang pakai Undang-Undang TPKS. Tapi juga ada kekerasan dunia maya yang kita harus waspadai. Karena disitulah yang namanya TPPO, yang sekarang lagi rame nih, apalagi di Sumatera Utara nih
rame ya dengan isu TPPO. Ya. Kasus Langkat kemarin kan itu juga TPPO. Salah satunya ya indikasi TPPO. Nah di sisi lain juga kami melihat ada yang namanya penyiksaan seksual. Itu juga menjadi salah satu yang dilihat oleh Komnas Perempuan. Karena kalau kekerasan seksual itu jenisnya banyak. Betul. Komnas Perempuan dulu pernah bikin satu kajian dan ada 15 kategori di tahun 2009. Lalu kemudian diperas lagi untuk menjadi basis untuk TPKS itu sekitar 9 jenis. Nah, yang di dalam Undang-Undang TPKS itu banyak sekali jenis-jenis kekerasan seksual. Tapi isu tentang penyiksaan seksual itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan karena itu ketika kita melihat kekerasan terhadap perempuan dengan kacamata CEDAW, CEDAW adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang sudah diratifikasi di tahun 84 dan kami juga menggunakan kerangka anti penyiksaan yang sudah diratifikasi di tahun 98. Jadi dua kerangka hukum ini menjadi basis kerangka kerja Komnas Perempuan dalam melakukan kerja-kerja pemantauannya gitu. Jadi kekerasan terhadap perempuan itu nggak hanya sekedar KDRT ya, nggak hanya sekedar kekerasan seksual, tapi ada juga isu soal penyiksaan. Baik. Itu sebabnya kami ke Medan ini membuat sebuah acara yang namanya Dengar Keterangan Umum untuk memantau bagaimana situasi penyiksaan dan ill treatment. Ill treatment itu segala bentuk tindakan yang sewenang-wenang atau tidak manusiawi. Ini luar biasa nih. Tadi dengar pendapat umum. Kalau aku lebih cerdiknya lagi, aku bilang jemput kasus. Jemput kasus. Iya. Benar juga. Lebih ya kan jemput kasus kan. Iya. Lebih Tapi enak. sebenarnya juga ada yang antar kasus. Ya. Jadi kita jemput Antar ada jemput lebih ya? keren umumnya jemput bola katanya. Jemput bola. Ini rezeki tuh ya. Memang demikian luar biasa Ibu Rini. Kenapa? Begitu paham dan cerdasnya sehingga awak pun bingung kan? Karena mau ngomong apa pun bingung. Tapi Udah tak kena boleh kita selaluan. kalah. Tapi Nah, itu juga pula. tadi kayak gitu memang. Tapi kita dengar dulu lah pendapat dari Pak Tapi Rini ya. sebelum kita dengar apa yang disampaikan Pak Mazda, kan gitu. Karena harus kupanggil Bapak lu, nggak boleh nggak. Pak Mazda, eloknya kata orang kerakap batang kerakap jangan ditebang si batang timun. Cakep. Bercakap pun kita banyak bercakap, elok kita dengarkan musik Sambil minum. Oh. Oke, Nah, itu. mantap. Silakan adik Boleh gua. langsung saja Ini Bang dia. Eko and Friends. Ayo, Bu, mari. Ayo Bang. Yuk. Masih tetap bersama kami di Markombur TVRI Sumatera Utara. Jangan bosan-bosannya pemirsa, silakan tetap kami harapkan untuk kita berinteraktif. Tidak mungkin tidak ada masalah. Jangan segan ditanya. Kalaupun tak mau disebutkan namanya tak apa-apa, tapi yang jelasnya pertanyaan sangat kami butuhkan. Sebagai bahan perbandingan untuk kami, sebagai masukan bagi kami untuk bagaimana para kakak-kakak kita, bapak-bapak kita untuk menyelesaikan masalah persoalan-persoalan terhadap kekerasan perempuan. Tanpa ada input dari masyarakat, nonsen semuanya itu akan terselesaikan. Silakan ke dialog interaktif 0811 6100 386. Kami nantikan yo. Kita dialog balik ini, ya kan? Yuk. Kali ini kita beralih dulu kepada Karena dari tadi tuh masih memantau dia. bukan memantau, Masih- udah gelisah enggak Masih menjawab. nengok dulu ya kan. Biar Masih tahu. nengok-nengok gitu ya kan. Kali Ada- ini kita kasih kesempatan ya. Tadi Gimana dia nih? bilang dia gemetaran. Gemetar dalam tanda kutip. Tapi gemetar itu bukan gemetar takut, gemetar enggak jawab aja. Nah, Iya, udah tak sabar Udah, gitu iya, ya. udah tahu, udah Kita paham kasih aja. kesempatan kepada Bang Majda ya. Gimana nih sudut pandang Abang melihat tentunya kondisi dari kekerasan terhadap perempuan ini di bidang Abang sendiri akademisi dari Universitas Negeri Medan. Saya tambahi juga, Ya, ya, Pak. apalagi dengan persoalan TPPU yang sekarang, tindak pidana penjualan orang ini luar biasa ini. Perdagangan orang. Perdagangan Perdagangan, orang, penjualan pula ya kan. Kalau dulu Betul namanya juga. trafficking ya. Sekarang lain agak dijelas. Karena banyak yang masyarakat nggak tahu apa itu trafficking. Iya, benar Tapi kalau sekali. tindak pidana perdagangan orang, katakan Tahu gitu, dia langsung. ya. Silakan Bang Majda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk kita semua. Diskusi kali ini cukup menarik dan momentumnya tepat sekali Abang Anda Munir dan
Kak Hali, Kak Oh, Nur Pak Hasana ya, Hasana, Kak ya. Sana ya. Karena sebentar lagi kita akan memasuki, bahkan sekarang sudah momentum yang sangat dekat ya, menjelang 2045 ya, yang diagung-agungkan dan bahkan akan dituju sebagai kegemilangan Indonesia, 1 abad usia kemerdekaan. Kita bangga kita sudah masuk di 78 tahun kemerdekaan. Dan langkah yang semakin pasti, kita pun sudah memasuki 25 tahun usia reformasi, Kak. Satu momentum sejarah yang tidak bisa dilepaskan, bagaimana kita menyusun ulang format ketatanegaraan, format demokrasi, penegakan hukum dan perlindungan HAM yang lebih substantif, yang lebih dirasakan kualitasnya oleh masyarakat. Karena diakui salah satu kelompok rentan yang diabaikan, dipinggirkan, bahkan kerap kali menjadi objek kekerasan dan penyiksaan adalah perempuan. Sehingga masyarakat internasional menjadikan isu perempuan dan perlindungan terhadapnya sebagai salah satu bagian penting dari kewajiban negara. Jadi kita sebagai bagian dari negara dan masyarakat global dikuatkan dengan instrumen-instrumen HAM internasional dan kita sudah mengadopsinya melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 dan ini menggambarkan bahwa kita menyadari bahwa konvensi anti penyiksaan PBB itu memang harus kita terapkan di negara kita dengan maksimal, Bang. Dan apa yang harus dilakukan setelahnya adalah kita harus membangun sistem pencegahan nasional yang kuat. Kehadiran teman-teman Komnas Perempuan dan bersama dengan 6 lembaga HAM nasional independen dari Jakarta ke Medan dan hadir di kampus kami di Unimed menggelar satu mekanisme penting bernama DKU, dengar keterangan umum, istilah Bang Munir tadi jemput bola, menandakan bahwa kerjasama strategis dengan perguruan tinggi menjadi hal yang niscaya untuk membangun kekuatan sistem nasional yang mampu mencegah penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan. Dan sepanjang 3 hari kita di Medan, kita mendapatkan ada banyak cerita atau banyak fakta yang bisa digali. Dan kasusnya bukan saja di Medan, tapi juga ada di daerah lain, di wilayah barat Indonesia. Komitmen ini bagi kita perguruan tinggi, akademisi, dan teman-teman dari NHRIs istilahnya, Bang. Dalam bahasa Jawanya itu National Human Rights Institutions, lembaga-lembaga HAM nasional, Komnas Perempuan, dan yang lain, mendorong lahirnya satu komunikasi yang penting untuk pencegahan penyiksaan. Ada KUPP namanya di level nasional yang bisa dan diharapkan lebih strategis lagi menyusun pola-pola pencegahan yang bisa dipatuhi atau dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara kita, Bang, termasuk pemerintah daerah. Oleh karenanya kampanye untuk penghentian segala bentuk penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan menjadi satu hal yang penting untuk kita sadari. Tentu saja yang pertama sekali adalah membangun paradigma bahwa perempuan yang selama ini dianggap sebagai kelas kedua sesungguhnya akan terus memojokkan dan membuat perempuan menjadi subordinasi dari kelas-kelas yang lain. Oleh karenanya egaliter dalam berpikir dan bersikap itu menjadi satu hal yang sangat penting. Dan pendidikan dalam hal ini dari seluruh satuan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, telah berkomitmen untuk memastikan bahwa kekerasan seksual tadi, Unimed sudah membentuk juga Satgas, satuan tugas untuk pencegahan kekerasan seksual di kampus, dan begitu juga dengan terbitnya beberapa peraturan dari Menteri Pendidikan, di setiap satuan pendidikan tidak boleh ada lagi kekerasan, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi luar biasa, artinya kenapa? Begitu banyak lembaga. Pemerintah sendiri pun di kabupaten kota bahkan provinsi adanya juga satu dinas atau badan
Badan Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini kan satu hal lembaga yang harus melindungi secara judul. Tapi realitanya sekarang ini kan artinya tetap terjadi terhadap diskriminasi lah terhadap perempuan. Itulah ya. dulu, nggak usah dibilang kekerasan. Artinya yang level itu. Karena kita menyadari juga di dalam rumah tangga, saya kembali kepada diri saya. Kenapa? Di dalam satu segmen memperhatikan perempuan ini ya pagi, bangun, malam dan sebagainya. Terus rutinitas. Kadang-kadang kesempatan dia untuk katakanlah melepaskan penatnya ini kapan? Itu menjadi pertanyaan bagi saya. Sehingga tinggal kita sebagai katakanlah tidak laki-laki aja sesama perempuan harus mengerti itu. Kenapa saya bilang sama perempuan? Kapasitasnya kalau memang kita katakanlah pembantu, katakanlah asisten rumah tangga, kita sebagai pimpinannya wanita yang memberikan kesempatan juga lah kepada wanita untuk dia punya Dikasih masa ruang, ya. rileks. Kadang-kadang rindu keluarga itu. Jangan dur-duran rodi jadinya. Saya juga, ya saya terus terang aja istilah zaman kuno aja saya bikin rodi. Kan ini sakit. Kerja paksa. Iya kerja paksa. Ini bahkan kadang-kadang kejadian ya tidak usah jauh-jauh di sekitar kita pun kadang-kadang melihat kalau tadi KDRT kekerasan rumah tangga, tingkah suami yang terlalu culas sama istrinya. Aku bilang aja lah padanya kan. Karena kalau KDRT istilah yang nggak keren, aku bilang tingkah culas suami terhadap istrinya kadang-kadang nggak menghargai. Udahlah nggak dikasih uang belanja, dibentak-bentak lagi begitu minta. Karena perempuan ini satu persoalan yang paling problem dapur Financial, ya. dan permintaan anak dia yang merasakannya. Tak lebih tak kurang. Benar. Kalau kita mau jujur, kalau itu nggak ada sama dia nuntut sama kita, sama kami nih sebagai suami. Iya, Kalau karena tanggung jawab nggak ada, dari kepala rumah tangga ya. iya kalau udah nuntut yang nggak ada, lalu bentak-bentak, nggak fair lah. Jadi aku ngomongnya padanya gitu. Oke. Ya bagi kita masyarakat Sumatera Utara jangan terjadi macam itu Karena kenapa aku bilang? Introspeksi diri lah kita sebagai suami, ya biar supaya istri kita itu dihargai orang lain. Kalau kita bentak-bentak istri kita, apalagi di muka orang lain, tentu ini menjatuhkan marwah dia. Kita juga itu meludahi muka kita juga. Jadi itu mohon perhatian bagi kita bersama. Hargai, saling menghargai, tak perempuan aja, tak laki-laki juga sama. Artinya mohonlah ada perlindungan sedikit, ada rasa empati kalian terhadap omak-omak nih, tak omak-omak anak-anak perempuan, jangan sepele, apalagi hidung-hidung belang nih. Jangan seenak kalian aja. Kalaupun ada anak-anak muda, ingat itu anak klien. Bukan siapa-siapa, aku marah ini. Jadi mesti ceplas. Enggak, bahasa Medan harus ceplas-ceplos. Tak bisa, tidak. Harus to the point. Iya. To the point, bahasa Langsung Medan dari harus naluri begitu. hati nih, Jadi Bang Munir cerita ya. Dia curhat ya. Ya, Curhat, jadi ya. kenapa? Seringkali kadang-kadang awak Karena miris menyelesaikan. sih melihat seperti Karena itu gini, ya. kenapa Banyak aku ya. sampaikan gitu? Ketepatan juga di kelurahan aku ketua Polmas. Oh. Perpolisian masyarakat. iya benar. Masalah-masalah itu sering kujumpai. KDRT-nya banyak. Ah, Oke. jadi kadang-kadang dituntut juga awak harus ngomong keras gitu. Bukan hanya ngomong keras tapi juga pengetahuan yang luas. Kebijakannya Iya, seperti itu. apa benar sekali. Karena kenapa? Kadang-kadang aku menyelesaikan gini aja lah, kau suaminya iya. Ini bajumu. Lalu kau koyak-koyak lah bajumu. Apalah bajumu lagi? Kan telanjang kau jadi, aku bilang. Nampak semua aibmu, aku bilang. Ah, pakai ini, aku bilang. Kadang-kadang sampai begitu aku. Padahal yang aku bilang gitu lebih tua dari awak kadang-kadang. Baik, kita ke Kak Rini Silakan. lagi ya. Kak, kalau berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan ini, upaya apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai perempuan ya untuk melindungi diri kita sendiri? Baik. Mungkin jawaban itu nggak bisa langsung ke diri sendiri Betul. langsung ya. Karena kalau misalnya kita bicara tentang rumah tangga. Betul. Rumah tangga itu kita Banyak punya, faktor ya, penyebab-penyebabnya banyak ya. Faktor penyebabnya banyak. Tapi di luar itu kan ada regulasi. Betul. Kalau KDRT ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 2004, tahun 2004 ya. Artinya udah 18 tahun nih, sekarang tahun 2023. 23, ya. Jangan lupa kita juga punya Undang-Undang Perkawinan yang juga menjadi batu sandungan. Misalnya gini, di dalam salah satu pasal mengatakan bahwa suami adalah kepala rumah tangga. Betul. Ketika suami dikatakan sebagai kepala rumah tangga, istri adalah ibu rumah tangga, artinya pengambilan keputusan ada di suami. Ya. Kalau itu tidak seimbang ya antara suami dan istri dalam arti penghormatan, kesalingan itu tidak terjadi, akhirnya si kepala rumah tangga ini akan melakukan show off ya, pamer kekuasaan di dalam rumah tangga. Nah sementara faktualnya di dunia ini, bahkan di Indonesia, di Medan mungkin banyaklah mama-mama kita yang jadi kepala rumah tangga. Banyak. Iya kan? Banyak Betul, kan? Betul. Tapi mereka tidak diakui.
Karena dalam undang-undang perkawinan yang diakui sebagai kepala rumah tangga adalah laki-laki. Nah ini problem. Jadi itu satu sisi. Sisi yang lain adalah ketika si mama-mama kita ini yang katanya tadi abang mengatakan mereka ada di dalam rumah, kapan mereka keluar rumah? Mereka tidak keluar rumah tapi nonton sinetron misalnya, TikTokan, masuk ke dunia maya. Yang dunia maya itu juga banyak predatornya. Pinjol lah dia kena kan? Iya. Banyak sekali ibu rumah tangga yang sekarang kena pinjol. Terperangkap ya. Nah, ada banyak kasus yang pinjol ini mengarah pada penyiksaan. Betul. Karena apa? Itu rentenir itu tidak lagi dalam bentuk datang ke rumah, tapi dia lewat aplikasi. Yang dia aplikasinya langsung bunganya bertambah setiap harinya tanpa diketahui. Sehingga dia bisa 500 juta. Dari cuma 50 juta pinjam atau 5 juta pinjam, akhirnya jadi 500 juta. Itu siksaan bukan? Itu siksaan yang sangat mempengaruhi rumah tangga, bahkan bisa menghancurkan rumah tangga. Iya, betul. Jadi kalau ditarik dunia kita yang KDRT ini tidak hanya urusan rumah tangga ibu dan bapak sekarang, urusannya sama dunia maya ini yang kita kadang nggak tahu siapa pemilik atau yang memberikan pinjol itu kan. Nah ini fungsinya pemerintah nih untuk membantu rumah tangga, artinya rumah tangga tidak lagi urusannya privat dalam rumah ini, tapi ada otoritas lain yang harus membantu. Intervensi negara, intervensi pemerintah itulah yang harusnya membantu. Nah, pemerintah dalam lingkup kecil ada di mana? Ada di RT RW. Jadi Polmas, Kamtibmas itu sangat berperan penting ya. Iya, dalam membantu mereka yang ada di dalam rumah tangga. Belum lagi kekerasan seksual. Betul. Catatan kami kekerasan seksual masa Covid itu ternyata banyak sekali incest. Ngeri kan? Dan ini yang saudara sekandung. Iya, ini kekerasan seksual yang Di lingkungan tampaknya terdekat, ya. di lingkungan terdekat, yang tampaknya tidak kelihatan di permukaan, tapi catatannya banyak sekali. Nah itu sebabnya Undang-Undang TPKS ini sangat tepat untuk membantu banyak sekali perempuan yang ada dalam dunia kekerasan seksual itu. Dan menurut saya ini TPKS ini penting banget diterapkan oleh APH, diterapkan oleh para pihak yang harusnya membantu dan melindungi para korban. Dan kalau mereka tidak membantu para korban itu siksaan lain lagi itu. Karena apa? Karena sudah misalnya diperkosa, mereka tidak diperbolehkan untuk mendapatkan akses keadilan dan pemulihan. Diperlambat pula prosesnya dalam penegakan hukum kan, kemudian nanti dia diselesaikan dengan adat, sanksi sosial dengan stigma, dijauhi itu banyak sekali. Jadi ini siksaan-siksaan yang kemudian membuat para korban itu tidak mendapatkan keadilan bahkan Jadi itulah dia artinya kenapa ada kelemahan satu hal yang ku telaah, tapi aku baca-baca ya, bahwa saya di dalam menciptakan undang-undang ataupun peraturan daerah ada dua hal yang nggak dilibatkan, psikolog dan sosiolog. Nah, itu harus kita libatkan. Itu betul sekali. Artinya kenapa? Mereka yang mengetahui masa depan, mereka yang mengetahui situasi yang berkembang di situ. Itu tidak diingatkan, tidak disertakan. Sehingga kadang-kadang ya aku nggak menyalahkan DPR-nya, aku nggak menyalahkan pemerintahnya. Cuman diikut sertalah, duduk bersama lah, menggodoknya. Ngopi-ngopi dulu ya. Istilah kerennya sekarang coffee morning. Singgah dulu ke Markobun. Ya banyak hal yang mau kita bicarakan. Tentu pula tadi Asana paten ya, ngopi-ngopi dulu. Sekarang aku bilang ngopi-ngopi minum teh kita. Kalau ngopi-ngopi nggak tidur-tidur kita besok pagi kan, minum-minum teh lah kita dulu. Main nanti musiknya. Silakan, Bang Eko and Fans. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami cintai, tak bosan-bosan yang kami mencintai. Nah, jadi itu ya intinya, sangat sayang kami. Kita tetap kepada tajuk kita, yaitu di Markomurni pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Kenapa harus perempuan? Kalian tanya lah pula kan begitu, apalagi laki-laki ini. Jadi laki-laki macam mana tak dilindungi? Semua dilindungi. Tapi artinya kadang-kadang kita diskriminatif kali terhadap perempuan. Jadi perlulah kita menyadari untuk melindunginya secara khusus.
Tapi juga perempuannya aku minta maaf lah, janganlah pula karena kalian dilindungi kalian bentak-bentak kami nanti. Aku minta maaf juga lah aku ya kan. Udah ada perlindungan awak digaspol ya kan. Memang ada tadi yang sedap dibilang Kak Rini sebagaimana kepala rumah tangga. Jadi kepada ibu-ibu kalau kepala rumah tangga kalian nggak benar, artinya tak ubah dalam agama. Kalau imam kalian tak benar, tak patut kalian layak ikuti. Kan begitu kan? Itu kewajiban. Tapi kalau imam kalian baik lah pula, ataupun kepala rumah tangga kalian baik, melindungi, wajiblah kita ikuti. Minimal, kalaupun tak baik kepala rumah tangga tuh, kasih saran, masukan, jangan sampai. Tapi kalian bapak-bapak juga, aku ingatkan kalau istri kalian lagi ngomel, jangan pula ikut kalian ngomel, tak ada yang didengar nanti begaduh jadinya kalian. Nah itu ya. Begaduh. Nah, Begaduh ya kan. intinya- Perang pula ya kan. Ya, nggak tahu Begaduh begaduh. ribut. Berkelahi ribut jadinya kan gitu. Bahasa Medan begaduh Kak. Jadi kalau bahasa Jakarta mungkin cekcok, ribut kan iya. gitu. Aduh pusing kepala gua, tetangga gua ribut aja kerjanya kan itu kan. Iya. Kalau di sini nggak, pening kepala gue nengok tetangga itu begaduh aja gitu ya. Itu bahasa keren Medan tuh. Begaduh. Oke lah, Nur Hasana. Tadi kan Ibu udah kita tanya bagaimana pula sikap dari Pak Majida selaku akademisi tentang menyikapi hal-hal yang udah disampaikan tadi. Ini udah masukan juga ini. Benar. Suka tak suka ini masukan. Iya. Semoga apa nanti sinergiknya Komnas Perempuan dapat masukan pula orang akademisi makin kuat dalam perlindungan Benar perempuan sekali. ini. Karena kan kita makin butuh lemah. stakeholder ya. Benar. Iya. Mitra. Berkolaborasi, Mitra kerja itu mitra harus kerja. tak boleh. Iya benar. Jadi macam apalagi kita tahu semua dengan kasus-kasus belakangan ini nggak usah dulu ke nasional, Iya. seputaran lokal aja. Iya, di Kadang-kadang Medan aja sedia. sangat banyak ya. Satu contoh yang paling aku miris, pernah aku 5 hari berturut-turut hanya otak nakal tadi bukan hal yang nakal negatif ya. Sebenarnya kalau dibilang nakal itu udah negatif ya. Iyalah. Tapi kuperandangilah di satu tempat katakanlah kumpulan. Tak usah aku sebut. Sedih awak nengok perempuan. Sedihnya kenapa tuh Bang? Betul-betul tak dihargai. Contohnya, katakanlah di warung remang-remang. Nakal juga aku masuk ke sana mau tahu aku bagaimana kehidupan. Ternyata memang korbannya itu perempuan orang yang udah mabuk, yang di luar kesadaran, seenak udelnya aja merangkul. Waduh, ini gimana sih? Jadi seperti itu. Kemudian di tengah-tengah katakanlah kumpulan komunitas masyarakat pengemis gitu atau gelandangan yang juga lebih melindungi perempuan. Jadi perbandingannya gitu. Karena kenapa? Mereka tidur di emperan, kan gitu. Katakanlah di kaki 5. Tapi perempuan itu sangat dilindungi sama orang itu, tak boleh diganggu dan dijaga. Wah kok Lebih tersentuh hati kita ya. dan di salah satu jalan itu tiap malam ku tengok di Jalan Asia. Ada di situ. Jadi aku perhatiin, loh orang ini kok dijaga benar perempuan ini. Bahkan laki-laki yang tadi nggak ada hubungan kekerabatan saudara, di sana tidak ada percekcokan, memberikan kesempatan kepada perempuan. Jadi itu, wah ini kok lain pula di tempat yang orang pikirannya boleh dikatakan punya nilai lebih lah ya, lebih minim cara berpikirnya terhadap memandang wanita gitu. Jadi aku kan prihatin ini bagi kita. Ini gimana Pak Majida? Ya tentu saja akademisi dalam hal ini lembaga pendidikan harus mampu menjadi penyangga perlindungan untuk semua masyarakat, terutama kelompok rentan Bang Munir. Kelompok rentan itu adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, yang juga warga binaan pemasyarakatan, Betul. Yang di rumah-rumah tahanan, baik detensi imigrasi, baik juga di rutan, Panti-panti. di panti-panti, lansia. Coba bayangkan kalau perempuan memiliki predikat hampir sebagian besar status itu. Dia perempuan, dia anak-anak, dia penyandang disabilitas, dia masyarakat adat, dan dia adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Oleh karenanya memang yang disebut dengan sistem pencegahan nasional, dan itu diinisiasi oleh teman-teman dari Komnas Perempuan dan bersama dengan 6 lembaga nasional HAM yang lain atau KUPP ya. Ada Komnas Perempuan, Komnas HAM,
ada KPAI, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ombudsman, LPSK, dan KND, Komisi Nasional Disabilitas yang baru dibentuk oleh pemerintah, dan itu juga lembaga independen, sudah berkolaborasi. Harapan kita bisa lebih melahirkan inovasi, karena tidak ada guna kolaborasi kalau tidak melahirkan inovasi. Inovasi itu apa bentuknya? Bagaimana mendorong pelibatan akademisi, media, pemerintah daerah terutama. Bahkan sekarang pemerintahan itu sudah di level desa, yang mereka dianggarkan oleh APBN. Nah, maka mereka juga harus kita libatkan bagaimana ada pos anggaran pembangunan desa yang respect pada perempuan, pemberdayaan perempuan. Dan kegiatan-kegiatan mereka harus bisa kita monitor supaya tidak semata kegiatan itu menjadi kegiatan reguler, misalnya mendengar ceramah, tapi juga bagaimana mendengar aspirasi. Apalagi keterlibatan dan partisipasi publik dalam demokrasi menjadi sangat krusial. Apa artinya sebuah demokrasi yang kuat? Adalah dengan partisipasi yang kuat. Partisipasi yang kuat akan memperkuat akuntabilitas. Oleh karenanya memang bagi kita sudah ada cukup banyak kemajuan normatif ya Bang. Kemajuan regulasi yang sudah dihasilkan oleh pemerintah bersama DPR atau juga yang dikeluarkan oleh Presiden melalui peraturan-peraturan Presiden. Nah, harapan kita bisa ditindaklanjuti ini di level pemerintahan daerah Bang. Baik di provinsi dan juga kabupaten kota. Maka dialog hari ini, dialog Markombur ini kami kira memberikan pesan. Ayo masyarakat Kota Medan meningkatkan kapasitas pengetahuan terutama perempuan-perempuan kita supaya tahu hak Anda itu apa. Karena orang yang mengerti haknya, dia akan mengerti bagaimana cara mempertahankan haknya. Sudah sedemikian banyak mekanisme hukum dibuka dan memberikan ruang bagaimana memprioritaskan perempuan. Misalnya ada banyak peraturan Mahkamah Agung tentang perempuan berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum. Ada keistimewaan dalam pengertian tindakan-tindakan afirmatif supaya perempuan kita tidak terbelakang. Dia bisa menyuarakan haknya dan kita semua wajib mendukung itu. Nah, makanya kami kira DKU kemarin itu salah satu aktornya ada juga kepolisian. Di kepolisian juga sudah banyak peraturan Kapolri, Bang Munir. Iya, betul. Peraturan Kapolri itu dengan tegas menyatakan sebagai contoh, Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi standar dan prinsip hak asasi manusia dalam tugas-tugas kepolisian. Di dalam banyak pasalnya menyatakan bahwa Perkap itu mengakui dan menjadikan instrumen internasional, instrumen HAM internasional tentang konvensi menentang penyiksaan dan tindakan-tindakan dan perlakuan yang tidak baik dan merendahkan kemartabatan manusia diakui untuk dihormati oleh seluruh personil kepolisian. Dan konvensi internasional itu sudah kita adopsi, sudah kita terima, sudah kita sahkan ke dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Itu adalah undang-undang produk reformasi, Kak. Artinya sudah 25 tahun usia undang-undang itu. Benar kata Bang Munir tadi, tapi memang implementasi kita masih senjang. Oleh karenanya dibutuhkan akuntabilitas, kejujuran juga dari penyelenggara pemerintahan gitu. Dalam istilahnya Bang Munir, jemput bola juga mereka. Jangan kalau Anda udah lapor ke polisi, tanyalah kami, kata polisi. Nggak bisa juga gitu. Harus ada jemput bola karena mereka mungkin perempuan yang miskin, penyandang disabilitas, gitu. Hemat kita. Yang betul, saya pahami apa yang apalagi kalau seorang wanita katakanlah sebagai korban melaporkan kasusnya. Kadang-kadang, Bu, ini kasusnya nggak ada saksinya. Kadang-kadang lawak-lawak. Betul. Itu jadi problem. Udah berapa kali aku perhatiin. Kalau KDRT urusan rumah tangga, selesaikan dulu. rumah tangga. Makanya kadang-kadang kami sebagai Polmas, problem kami kalau udah masalah KDRT tidak dilanjutannya diserahkan kepada kami. Kami harus sebagai mediator. Memediasi. Udah kita mediasi nggak ada titik temu, maka kami balik dengan perasaan hati yang nggak enak. Kami udah memberikan ingatan bersama. Kalau ini kita lanjuti secara hukum, efeknya ini. Itu hak ibu sebagai korban, laporkan.
Baik. Berani melaporkan. Nah, Baik, jadi kalau ini enggak tentunya kacau gitu. waktunya juga sudah Iya, terbatas Pak. ya. Ada lagi hal yang Mau Oke. ngomong ini. yang paling Keadilan lucu. restoratif. Iya. Kenapa saya bilang? Digugat saya, ditanya. Pak Haji, itu pemerintah kok dalam menghadapi gender ini kok memberikan 30% kepada wanita. Maksudnya gimana? Kok nggak 100% begini adikku? Gue bilang. 30% itu kapasitas minimum. Seandainya lebih bagaimana? Nggak ada masalah. Oke. Orang 30% aja belum tercapai. Iya. Ya, artinya itu minimum. Iya, Kalau jadi lebih kita harus macam mana? meminimkan dulu Nggak ya. ada masalah. aku Baik, bilang. untuk Nah, terakhir kita ya, pengen closing- dengar closing statement ya, Iya. pesan yang pengen Nggak disampaikan terasa kepada ya, Bang, pemirsa. udah mau habis. Iya, singkat dan jelas. Silakan Kak Rini terlebih dahulu. Iya, kalau saya nih dalam konteks Komnas Perempuan Iya, ya, iya. karena saya adalah komisioner Komnas Perempuan, ya, mandat utamanya adalah memastikan supaya tidak ada lagi kekerasan terhadap Kekerasan, perempuan. Jadi kami mengundang banyak pihak untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan sejak dari rumah. Ditambah dengan kita cegah juga penyiksaan dan ill treatment atau tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dan tidak manusiawi juga dari rumah. Dan karena lebih banyak juga dilakukan institusi, maka kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk memantau institusi-institusi ini untuk tidak melakukan penyiksaan dan ill treatment. Oke, baik. Terima kasih Kak Rini. Kalau dari Bang Majda, singkat Ya, dan padat. Ini adalah momentum penting untuk berani berbicara, perempuan, laki-laki, sepanjang kita berjuang bersama untuk memastikan bahwa penyiksaan itu sesungguhnya kenapa dilarang, kenapa harus dicegah? Karena merusak kemartabatan manusia. Manusia menjadi tidak bernilai. Iya. Oleh karenanya ruang yang baik ini kita mengajak, ayo bicaralah lantang hak asasi manusia Anda. Dan kita dorong bersama-sama penyelenggara negara untuk menyiapkan mekanisme pencegahan yang kuat dengan partisipasi dan semangat-semangat demokrasi yang inklusif, Baik, melibatkan luar seluruh biasa. komponen. Tepuk tangan Oke, dulu, terima luar kasih biasa yang sekali jelasnya. ya. Luar biasa. Kalau bercerita waktu untuk bincang-bincang Markombur ini kurang waktunya. Tapi inilah kapasitasnya. Satu pesan dari saya bagi kita siapa saja masyarakat Sumatera Utara, Kota Medan. Dari diri kita, kita awali untuk kita mengamankan semua komunitas kehidupan yang ada di sekitar kita. Terutama insan-insan manusia. Terutama kaum-kaum hawa, kaum perempuan. Mari kita sama-sama hargai. Jangan kita paksakan kehendak kita sehingga orang lain teraniaya dan tidak terhargai. Itu dia Baik, prinsip. untuk itu saya Nur Hasana dan rekan saya. Haji Munir Nasution, Sarjana Hukum, mengucapkan terima kasih atas atensi seluruh masyarakat Sumatera Utara yang tetap setia tidak memindahkan channel TVRI. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Eko and Friends. Silakan adik.